Perkenalkan, nama saya Emily Su dengan NPM 12210019. Di sini saya akan mengerjakan soal tentang teknik perdagangan internasional Heckscher-Ohlin. Berikut teori Heckscher-Ohlin atau HO. Teori ini dicetuskan oleh Elin Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yakni faktor endogen dan faktor insentif. Kemudian dapat dijelaskan bahwa pola perdagangan negara-negara cenderung mengekspor barang-barang dengan faktor produksi yang relatif melimpah secara insentif. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan produktivitas yang terjadi akibat perbedaan proporsi faktor tenaga kerja, modal, dan tanah yang dimiliki oleh suatu negara. Teori ini berasumsi bahwa negara dengan faktor produksi yang relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk target ekspor. Sebaliknya, bagi negara dengan faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam biaya produksi, ia akan melakukan impor. Dalam teori HO, menggunakan dua kurva, yaitu kurva Isokos dan kurva Isokun. Kurva Isokos merupakan berbagai kombinasi dua faktor produksi yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu. Berikut kurva Isokos. Contoh yang saya ambil di sini yaitu negara Indonesia. Misalnya negara Indonesia memiliki tenaga kerja yang banyak dan relatif sedikit kapital, maka untuk sejumlah pengeluaran uang tertentu akan memperoleh tenaga kerja lebih dari kapital. X merupakan uang 10 juta dapat untuk membeli 20 unit tenaga kerja atau 5 unit mesin. Jadi 20 unit tenaga kerja sama dengan 5 unit mesin atau 4 tenaga kerja sama dengan 4 unit mesin. Kurva Isokos dapat dilihat di bawah. Contoh yang kedua yaitu negara Korea lebih banyak memiliki kapital atau mesin dan relatif sedikit tenaga kerja. Maka di negara Korea mengeluarkan Rp 10 juta akan memperoleh tenaga kerja 10 unit atau 20 unit mesin. Harga 1 unit tenaga kerja sama dengan 2 unit mesin. Kurva Isokos dapat dilihat di bawah. Dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, harga di negara Indonesia akan lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan banyak tenaga kerja dengan sedikit kapital sehingga disebut labor insentif. Sedangkan negara Korea lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan kapital dan sedikit tenaga kerja sehingga disebut kapital insentif. Nah, ini adalah kurva Isokwan. Kurva Isokwan merupakan kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Titik optimal yaitu titik yang mempersinggungan kurva Isokos dan kurva Isokwan. Jadi dengan biaya tertentu akan memperoleh produk maksimal atau dengan biaya minimal akan memperoleh sejumlah produk tertentu. Terima kasih.